Wakil rakyat di DPRD Banjarmasin kembali melaksanakan kegiatan reses mulai tanggal 28 hingga 30 Oktober 2018. Reses yang dihadiri warga ini adalah untuk menampung berbagai aspirasi, baik mengenai kesehatan, kesejahteraan, pendidikan maupun terkait pembangunan infrastruktur. Wakil rakyat di DPRD Banjarmasin kembali melaksanakan kegiatan reses mulai tanggal 28 hingga 30 Oktober 2018. Reses yang dihadiri warga ini adalah untuk menampung berbagai aspirasi, baik mengenai kesehatan, kesejahteraan, pendidikan maupun terkait pembangunan infrastruktur. Seperti Suparman, warga RT 16 Kecamatan Banjarmasin Timur, wahai reses di kantor kelurahan, pengambangan di Jalan Pramuka, Banjarmasin, wahai takuni prima TV usai reses kemarin Minggu 28 Oktober 2018 menyatakan, belum meratanya pembangunan infrastruktur di wilayah ini memang sangat dirasakan. Ditegaskannya, banyak jalan, jembatan wan titian di daerah pinggiran yang belum terjamah perbaikan. Suparman pun meminta adanya perhatian pemerintah melalui bantuan anggota dewan, terutama perwakilan warga di daerah pemilihan Banjarmasin Timur. Masalah jalanan, Pak, yang paling pokok itu. Kenapa Pak jalanan? Rusak aja Pak ya, rusak. Belum ada perbaikan gitu? Belum. Nah, harapannya dengan menyampaikan ke dewan apa Pak? Ya mudah-mudahan dewan memperhatikan masalah apa itu Pak, ya untuk kelemahan kita ya kan, karena banyaknya kerusakan dari itu. Anggota DPRD Banjarmasin Nur Latifah mengakui masih adanya keluhan warga mengenai perbaikan infrastruktur ini, salah satunya titian di Kampung Selong yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Untuk perbaikan masuk dalam program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh, namun kondisi ini, ujar Nur Latifah, bersifat dinamis, sehingga pemerintah kota jangan hanya memprioritaskan data yang sudah ada, tetapi terus melakukan pendataan khususnya di kawasan pinggiran supaya bisa tersentuh perbaikan. Politisi Partai Golkar ini pun menegaskan, wayah turun ke lapangan ternyata masih ada titian wan kawasan kumuh yang belum masuk dalam program Kotaku. Pemerintah kota pun diminta untuk kembali memperbaharui data jalan maupun titian yang masih rusak khususnya di kawasan daerah pinggiran di kota Seribu Sungai ini. Dinas diminta aktif boleh? Iya, harus aktif dalam hal pendataan lagi. Mungkin yang tadinya kadang-kadang info dari dinas ini tidak masuk karena ada pemekaran, seperti itu kan, pemekaran RT dan segala macam. Nah, baiknya kan kalau misalkan dilakukan pendataan secara berjangka, tentunya tidak terjadi seperti ini. Yang tadinya mungkin ada satu kawasan itu ada 3-5 RT, ternyata jadi 2 RT saja, maka ini alasan dinas biasanya, oh ini karena ada pemekaran, maka ini tidak terdeteksi gitu kan. Nah, atau bahkan seperti Murung Selong itu kan perbatasannya di Kabupaten Banjar. Jadi perkiraan orang itu maupun dari pemerintah kota sendiri itu adalah masuk Kabupaten Banjar, padahal itu masuk kawasan wilayah Banjarmasin. Nah, Bu, artinya di Murung Selong itu kan baru 130 meter ya. Dengan bantuan dana CSR. Harapan dewan itu harus diselesaikan nggak Bu, agar bisa menjamin keselamatan dari warga sekitar? Harapannya kita berharap tidak hanya di 130 meter ini, karena ini pun bantuan dari pihak ketiga ya, dari BUMN ya. Nah, saya berharap ada bantuan langsung dari pemerintah Kota Banjarmasin, mungkin tidak bisa dimasukkan DSK Kumuh yang DSK-kan wali kota itu, mungkin ada beberapa program lain. Ya, mungkin ada program lain dari pemerintah kota bisa dimasukkan di program PU-nya atau mungkin di Perkimnya langsung, yang tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Reses di kantor kelurahan Pengambangan ini dihadiri seberatan anggota DPRD Banjarmasin daerah pemilihan Banjarmasin Timur.